kebijakan dari apa yang sudah kakak-kakak bahas sebelumnya mengenai pola kekerasan di masyarakat maupun di lingkungan sekolah, dan inilah kebijakan yang kami temukan. Langsung saja dari pembahasan kami tadi itu beberapa hal yang kami coba bedah di sini. Yang pertama itu soal regulasi. Tapi kalau saya pikir jika bicara regulasi terkait perlindungan anak di Indonesia ini, regulasinya itu nomor 2. Saking banyaknya dan saking overnya, kita udah gumoh, udah malas lihat regulasi yang begitu banyak, tapi tidak pernah efektif dalam menangani masalah anak. Dengan adanya regulasi, bukannya masalah anak terselesaikan, tapi justru makin meningkat dari tahun ke tahun. Kita perlu lihat bahwa data Simfoni dari Kemen PPA menunjukkan ada 13.000 anak menjadi korban kekerasan. Dan fenomena masalah kekerasan terhadap anak ini, dia itu bentukannya seperti gunung es, yang mana ada sebagian kecil yang terlihat, tapi bongkahan besar itu masih tertutupi, yang sampai saat ini belum semua dapat terselesaikan. Yang terlihat aja belum mampu terselesaikan, bagaimana yang tertutupi belum terselesaikan, gitu ya. Jadi sampai sejauh ini untuk regulasi memang kita perlu threshold, dan kita tidak boleh saling menyalahkan hanya karena pemerintah yang kurang kinerja. Masalah anak bukan masalah pemerintah. Masalah anak bukan soal urusan negara sendiri, tapi masalah anak dimulai dari lingkungan kita. Kita pemilik anak-anak Indonesia. Dari hal tersebut, ada beberapa masalah yang kami bedah. Faktor-faktor yang membuat masalah anak ini tidak dapat terselesaikan dengan baik. Yang pertama, pengaruh keluarga. Kedua, kebudayaan. Ketiga, media massa yang semakin liar. Yang keempat, media sosial yang lebih gila atau lebih masif. Yang kelima, aparatur negara dalam penanganan yang mungkin saja belum memahami regulasi yang ada. Dari sekian permasalahan itu, di sini kami menemukan beberapa solusi yang sudah dibahas. Mungkinkah kita perlu mengajak kerjasama dengan kepolisian atau lembaga sistem peradilan pidana ini agar supaya membentuk spesialisasi khusus dalam sistem pendidikan untuk profesi mereka. Semisal, kita tahu sampai sekarang di kepolisian tuh udah ada unit yang memang khusus lantas ya. Lantas itu betapa begitu diperhatikan, begitu independennya dia. Tapi PPA itu, untuk unit PPA-nya saja, kadang-kadang orang unit PPA itu bukan orang-orang yang mahir dalam penanganan hukum di dunia anak. Olehnya itu, salah satu solusi yang perlu kita lakukan adalah meminta kepada yang berwenang agar supaya membentuk kurikulum internal mereka, supaya ada pendidikan spesialisasi. Jadi kalau kepolisian yang memang mau menangani masalah anak, yang mau duduk di unit PPA, maka dia harus benar-benar menguasai masalah-masalah tentang anak. Hal ini kenapa harus demikian? Supaya tidak rancu. Karena untuk lapangan saya mungkin akan serahkan ke Kak Antoni. Beliau tahu kenapa polisi perlu spesifikasi seperti itu. Nanti beliau yang menjelaskan. Baik. Dua kelompok. Tadi saya tidak dengar membahas tentang darurat. Kami mau tekankan ini, kita mau bahas ini darurat. Saya tadi sampai ketawa-ketawa campur kesal juga gitu. Pembicara pertama dengan entengnya menerima telepon dan saya colek. Percaya deh, itu telepon pasti dari atasannya, menteri. Kak Franz bilang, oh saya punya Pak Effendi, telepon aja gitu.
Nah, kalau kita bicara tentang darurat, semua elemen harus konsen. Seperti kemarin darurat COVID, tidak satu pun kita berani ketika darurat keluar rumah. Sampai terjadi pas pampres yang dibully, kemudian segala macam terjadi karena darurat. Kenapa tidak kita bahas darurat di tempat ini? Kalau kita peduli sama anak, ini darurat loh. Contoh, ketika kita mendampingi korban pelecehan seksual yang dilakukan oleh orang tua, ini kan relasi kuasa. Si polisi dengan enteng yang mengatakan mana buktinya? Dalam hati nih, kalau boleh umpat ini, bodat, mana ada orang berzina? Ini berzina aku. Ini kelaminku, kemasukan kelaminnya. Mana ada yang begitu? Benar nggak? Itulah kenyataan yang kita hadapi di lapangan supaya samakan persepsi. Baik kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, ini darurat. Hasil kesimpulan kami di kelompok 3, sama-sama kita sampaikan kepada kementerian terkait yang banyak sekali ini, supaya kita mengatakan bahwa penanganan anak ini benar-benar darurat. Tadi disinggung sama Kak Rian, kenapa nggak ada billboard di sini atau apa dibuat darurat? Ternyata mereka juga alergi dengan kalimat itu, dengan kata darurat. Jadi kita elemen yang ada di sini yang bergerak di lapangan. Kalau saya menangani perkara tentang perzinahan yang viral di Sumatera Utara, saya sampai keluar uang puluhan juta ke sana untuk balik tiket pesawat. Seorang anak diperkosa oleh bapak sambungnya dari usia 14 tahun, ngadu usia 21 tahun. Profesor ahli pidana mengatakan apa? Oh, ini perzinahan, Bang. Saya sampai dalam hati ngomong, kan nggak boleh kasar ya, aktivis untuk anak ya. Saya bilang kepala KUPN. Saya tanya karena saya pengalaman di bidang itu, saya bilang, Prof, apakah Anda diperiksa pakai template, diserahkan by email, atau Anda datang ke Polres Tebing Tinggi? Dia sampaikan, saya di email. Pantesan jawabnya begitu. Kalau Anda peduli sama anak, Prof, dipisah dong. 18 tahun kurang 1 menit, maka dia adalah korban anak. Jangan dilihat dia datang ke polisi umur 21. Nah, itulah saya bilang darurat tadi. Kalau kita peduli, kita harus pintar upgrade pengetahuan kita tentang anak. Kita kuasai semuanya pengalaman. Saling tukar nomor telepon. Kak, saya ada pengalaman ini, Kak, menangani segala macam. Ayo saling telepon. Makanya di chatting tadi, bagaimana cara melaporkan ke polisi tentang perzinahan yang tidak ada buktinya? Sama bilang nggak ada bukti. Yang namanya kejahatan pasti adalah bukti. Pasti ada jejak kriminal. Nah, makanya disampaikan sama Kak Vina tadi, kenapa polisi ada bidang lalu lintas? Kenapa ada Densus 88? Kenapa ada Bimas yang pangkatnya sampai bintang 2? Kenapa ada sampai ada Brimob bintang 3? Kok nggak ada PPA yang sampai bintang 1? Lagi digodok katanya. Semangat kita kasih apresiasi sama polisi. Saat ini sudah digodok di Menteri untuk Aparatur Negara deh, menyambut anggaran. Semangat kita. Tapi di bawah nggak bisa. Kejadian di Polda Sulawesi baru-baru aja mereka bagus bikin surat tugas Satuan Tugas Penanganan Anak. Direktur Kriminal Umumnya ngomong, apakah sampai ke bawah? No. Karena apa? Ada Kak Seto, figur yang terkenal, pansos lah. Foto-foto sama Kak Seto, oh bagus. Menjual banget kan Kak Seto kan dengan usianya yang 72 tahun. Ayo kita upgrade supaya kita seperti Kak Seto lah, berapa persen gitu. Kita pengaruh hati kita, uang kita, tenaga kita, waktu kita, sehingga ini benar-benar darurat. Kelompok 1 setuju nggak kalau ini kita katakan darurat? Kelompok 2
satu juga di kemasyarakatan benar-benar darurat semuanya, sehingga kita nanti mengusulkan di kelembagaan di kementerian ini, Kementerian Agama, bayangkan nggak datang dari sini, nggak tahu alasannya apa. Seharusnya dia yang paling akhlaknya yang paling bagus untuk mendidik bahwa keluargalah benteng awal dan terakhir untuk kejahatan anak itu diminimalisasi. Nah, di lapangan saya sampaikan begitu sama Kak Indah mengenai teori-teori tadi sudah banyak sekali potensi-potensi media Mabes Polri, punishment yang tidak layak berhadapan segala macam sudah kita bahas. Tapi yang paling penting kita harus sepakat sore hari ini di forum ini kita harus mau sama-sama deklarasikan kondisi anak Indonesia darurat. Karena 25 tahun lagi mereka lah yang akan memimpin negara ini. Orang yang kena pedofil pasti 20 tahun lagi dia akan cari korban lagi seperti dia. Kalau nggak sembuh, bagaimana? Itu dari kami. Nanti tambahkan Kak Vina. Kalau kami mengatakan ini benar-benar darurat, nggak ada kata lain, darurat. Terima kasih. Silakan Kak. Jadi abang kita ini pengacara maklum lah cara ngomongnya seperti itu karena udah biasa banting-bantingan kan kalau di pengadilan. Banding apa aja gitu. Oh banting duit ya, kasih uang habis perkara seperti itu tuh bagaimana? Gara-gara KUHP, masalah anak gak pernah selesai. Jadi kasih uang habis perkara, kamu kasih uang aja, tapi perkaranya selesai gitu ya, KUHP gitu ya. Atau ada istilah lain lagi? Apa bang? Kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah? Oh gitu ya. Oke. Jadi kami dari kelompok 3 itu sama-sama bersepakat mengatakan bahwa jangan cuma korupsi yang menjadi kejahatan luar biasa, tapi kasus anak saat ini juga perlu kita jadikan sebagai kejahatan luar biasa. Dari forum kecil inilah kita mulai membangun image baru dari masalah ini, supaya orang-orang ini jangan terlalu memikirkan masalah anak itu baru 5% jadi gimana ya, belum sesuai standar. Bagaimana tadi Ibu Deputinya ngomong, tunggu sampai seluruh anak Indonesia menjadi korban kekerasan. Padahal kita bicara soal preventif. Preventif itu apa kalau bukan pencegahan? Kalau saat kita bicara preventif mereka bilang belum sesuai standar. Karena sampai sejauh ini saya yang sehari-harinya bersama dengan anak-anak korban, betapa teririsnya hati kami melihat anak-anak kita banyak yang tidak mendapatkan keadilan. Mungkin saja karena uang, atau mungkin saja karena si para praktisi ini tidak memahami akan hukum tentang penanganan masalah anak. Makanya inilah yang harus kita cari solusinya sama-sama. Kita juga bisa mengatakan ini kejahatan luar biasa. Karena apa? Karena masalah anak ini banyak motifnya. Yang pertama, anak sebagai korban, anak sebagai pelaku, anak pelaku korbannya anak pelaku korbannya orang dewasa pelaku korbannya anak. Dia punya motifnya masing-masing dan sistem penanganan yang berbeda-beda. Dan dengan angka 13.000 itu bukan berarti itu angka yang sangat sedikit. Satu saja sudah miris, apalagi sampai 13.000. Mau tunggu sampai satu Indonesia ini atau bagaimana? Sekarang memang kita sudah darurat perlindungan anak sebenarnya. Anak-anak kita sudah menjadi target yang tiada hentinya, dan setelah anak-anak ini menjadi korban, beberapa tahun kemudian mereka juga akan menjelma menjadi pelaku. Perasaan balas dendam, coba bagaimana? Waktu dulu saya masih ada yang namanya ospek, mols, seperti itu. Jadi kalau dikerjain kakak kelas seperti apa, nanti kalau ada saya masuk, buat aja kayak gitu. Aku pengen lihat mereka menangis. Dengan mereka menangis, ada kepuasan. Dulu juga digituin, dan kalian juga harus rasa. Dan ini akan terus berputar, berjejaring, dan tidak ada hentinya kalau kita tidak memutuskan mata rantai itu. Mau sampai kapan? Kalau bukan dari kita. Jadi, solusi yang ditawarkan hari ini untuk kita semua ya Kak. Tadi Kak Insa bilang untuk LPAI saja dan Save the Children, tapi kayaknya semua orang
di sini? Rencana kerjanya. Oh, Tapi kita undang semuanya bareng-bareng. Oke, tapi ini memang untuk semua ya, Ya. supaya sebagai bahan kita untuk membedah lagi masalah-masalah anak ini. Yang pertama, kita perlu mempererat jejaring, terutama untuk Save the Children, LPAI. Kita punya bawahan yang begitu banyak, harus dirangkul, lebih dipeluk, supaya kita bisa sama-sama menyelesaikan masalah ini, bukan yang lain jalannya ke sana, yang ini jalannya ke situ. Kemudian sama-sama bangun jejaring dengan lembaga-lembaga yang lain supaya membangun persepsi kita dengan lebih kuat demi kepentingan anak-anak kita, demi kepentingan bangsa dan negara. Kenapa? Karena kalau kita bicara soal panisme, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 itu sudah harus menjawab bahwa si pelaku kekerasan seksual ini harus mendapatkan pidana yang maksimal, ditambahkan lagi pemasangan chip, ditambahkan lagi pengumuman identitas, tapi buktinya sampai sekarang nggak ada. Undang-undang yang begini menjadi polemik di tahun 2016, sampai sekarang dia hilang. Makanya banyak PR yang harus kita selesaikan dalam kebijakan. Itu saja dari kami, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wallahualam bishawab. Terima kasih untuk Kak Vina dan Bang Anthony. Oke, jadi mengajak